Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku dimanapun kalian berada. Terima kasih sekalian sudah setia ya menonton channel saya, yaitu Dunia Rasti. Channel ini bercerita tentang kisah-kisah mistis maupun kisah horor yang pernah saya alami pribadi ya. Bukan katanya ataupun yang lain, kisah ini saya akan menceritakan betul-betul terjadi kepada diri saya. Jika kalian belum melihat video-video saya, silahkan kalian lihat di halaman channel saya. Di situ ada ya cerita-cerita mistis. Jika kalian pernah menonton, pastinya kalian tahu. Dan yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel saya. Silahkan subscribe dan hidupkan notifikasinya supaya kalian tahu juga nanti ada video terbaru dari kami ya. Untuk kisah kali ini ataupun cerita kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah rumah misteri ataupun rumah kontrakan horor. Oke, kita mulai saja kisahnya ataupun ceritanya ya. Jadi pada waktu itu saya tuh masih berusia kurang lebih 10 tahun. Kalau nggak salah ya, saya juga lupa. Saya masih kelas 6 SD ataupun kelas 5 SD. Waktu itu saya mempunyai keluarga, di mana keluarga saya itu dulu tuh nggak pernah nggak punya rumah ya. Saya ngontrak di kontrakan kedua ya. Kalau kontrakan ke satu itu udah saya jelaskan di video sebelumnya, silahkan kalian tonton. Dan untuk saat ini di kontrakan keduanya. Pada saat di kontrakan kedua itu saya juga gak tahu ya, soalnya saya kan ikut nenek dan kakek saya ya. Kalau di Jawa itu namanya ikut mbah gitu. Dan situ cuma bapak saya, almarhum bapak saya sama kakak saya di rumah kontrakan itu. Terus waktu itu saya tuh kan disuruh datang ya, saya kan dijemput sama kakak saya, disuruh, nah, kalau bahasanya di sini disuruh ke rumah barat gitu, kalau bahasa Jawanya disuruh di rumah kulon gitu. Itu saya kan dijemput, diajak ayo ke rumah kulon gitu, saya digituin sama kakak saya. Setelah itu saya ikut. Waktu itu mungkin sekitar sore jam 4, kalau nggak jam 5 saya dijemput. Saya itu kan malamnya tidur sana. Jadi kalau hari libur itu saya kan selalu disuruh tidur di rumahnya bapak itu, almarhum bapak saya ya. Suruh tidur di sana. Sebenarnya saya itu nggak mau, tapi kan ya gimana. Saya itu alasannya nggak mau karena yang pertama saya itu nggak kerasan gitu ya, nggak enak tidur di situ. Gitu. Dan waktu itu rumah kontrakan itu yang saya tempatin itu rumahnya sangat begitu besar teman-teman. Itu nggak usah sama yang punya rumah itu nggak usah ngontrak, ibaratnya nggak usah ngontrak, nggak usah bayar, itu kayak suruh cuman disuruh nempatin aja sama orangnya, yang penting disuruh bersihin gitu. Dan itu rumahnya itu sangat besar teman-teman. Maksudnya besar itu kalau di Jawa itu kan, kalau di kampung kan rumahnya biasa, cuma halaman belakangnya itu sangat lebar dan panjang. Dan di halaman belakang itu ada seperti sebuah kos-kosan ya, tapi kos-kosan itu sudah nggak pernah dipakai, sudah mungkin sudah kosong gitu. Jadi kos-kosan belakang, depannya rumah gitu kan. Dan waktu itu saya tuh di situ sekitar jam berapa ya, kalau nggak salah sekitar malam kok, sekitar jam 4-an mungkin. Dan itu kan kalau jam 4 sekitar jam 10-an atau jam 11. Itu kan saya kan kebelet mau ke kamar mandi teman-teman ceritanya. Kan juga namanya anak kecil ya, kalau mau ke kamar mandi kan takut kalau sendiri kan. Setelah itu kamar mandinya itu nggak deket teman-teman. Kalau bagi saya, menurut saya itu jauh. Jadi kamar mandinya itu di belakang banget, yaitu di dekatnya itu rumah kos-kosan yang kosong itu. Dan rumah kos-kosan itu ada mungkin kalau nggak salah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
kalau nggak salah 10, kalau nggak 10 ya 11, saya juga lupa. Tapi bentuknya rumah kos-kosan itu kayak L gitu ya, bentuk L gitu. Setelah itu saya kebelet ya, lanjut lagi ya. Setelah itu saya kebelet mau ke kamar mandi kan, mau ke situ saya kan mau ke kamar mandi. Saya bangunin kakak saya suruh nganter kan ke kamar mandi gitu. Tapi kakak saya gak mau. Soalnya apa? Soalnya kan cuma ada lampu satu, ada lampunya cuma satu di belakang itu, yang ke kamar mandi gak ada teman-teman. Tapi itu rumahnya kan kayak dikasih apa ya, beteng gitu, dikasih beteng. Jadi semua itu di beteng semua. Tapi di belakangnya beteng itu kayak tanah. Kalau di sini bahasanya tegalan teman-teman, tegalan kosong itu. Dan setelah itu kan saya mau ke kamar mandi, kakak saya gak mau, bapak saya kan keluar, almarhum itu kan. Ya udah saya akhirnya beraniin, saya bawa senter, saya mau ke kamar mandi. Itu kan kamar mandinya kumuh banget teman-teman, kumuh banget, jadi kayak kamar mandi yang gak pernah dibersihin gitu. Setelah itu saya ke situ, saya bawa senter kan. Setelah mau bawa senter tuh mau turun tuh kayak mikir gini, berani apa enggak ya, kira-kira saya sana berani apa enggak. Kalau gak berani saya udah kebelet, kalau berani nanti takutnya ada hal-hal yang tidak jelas gitu kan. Udahlah, akhirnya saya bismillah, berani saya berangkat berjalan sampai bawah senter kan. Itu gak jelas jam 10 atau jam 11, saya juga lupa. Saya beraniin. Setelah itu saya ke kamar mandi. Di situ waktu di kamar mandi itu nggak ada ibaratnya kayak gimana gitu, gak ada teman-teman. Ya saya mikirnya biasa aja sih. Setelah itu saya selesai ke kamar mandi, saya keluar dari kamar mandi kan. Dan setelah itu saya bawa senternya itu saya buat cerah gitu, saya buat senterin gitu. Dan nggak sengaja ya, dengan tidak sengajanya senter itu mengarah ke barat, mengarah ke barat yang dekat dengan, di situ ada pohon. Kalau di sini kunyit ya mungkin sama di kalian juga ada pohon kunyit yang lebat gitu. Di dalam beteng itu kan ada pohon kunyitnya juga. Di situ saya kasih saya terangin itu pakai senter ya, saya senterin. Saya mikir, loh itu apa, saya mikir gitu, kok ada kain putih di situ dan ada orang hitam di situ, 2 orang teman-teman. Jadi kayak satu perempuan, satunya laki-laki mungkin gitu ya. Kalau di sini ya mungkin ini cuma menebak aja ya, mungkin ya mikir saya juga hantu gitu. Saya senterin, loh itu apa, saya mikir gitu, kok ada kain putih dan sebelahnya ada orang hitam tinggi gitu. Saya ya namanya juga takut melihat kayak gitu ya. Dengan spontannya saya langsung kabur, lari dan menuju itu ke rumah. Dan saya bangunin kakak saya itu, saya bilang, mas itu di belakang ada apa mas ya, apa sih yang di belakang mas, ada 2 orang warna hitam sama pakai baju kain putih, di mana. Nah itu saya diajak, saya tunjukin. Jadi saya kembali lagi teman-teman, kembali lagi ke tempat itu, saya senterin, sudah gak ada teman-teman, sudah gak ada. Saya mikirnya, terus ngomong sama masku itu ya, sama kakakku, di sini tadi mas, di situ loh mas itu. Setelah saya kembali lagi gak ada teman-teman. Dan setelah itu kan mungkin jam 2an ya, kalau gak jam 3 bapak saya pulang, almarhum itu ya, pulang ke rumah, saya ngomongin kalau tadi ketemu itu paginya. Tapi paginya saya ngomong bapak saya, dan bapak saya cuma senyum aja teman-teman, almarhum itu ya. Terus dia cuma jawab, ya sih nggak apa-apa, itu kan penunggunya di sini, gak usah takut, yang penting kita nggak ganggu, yang penting kita nggak ganggu duluan, biarin cuma ngeliatin ya, namanya anak kecil. Tapi kan saya juga takut teman-teman waktu itu, saya juga takut. Ya udah, mikir saya cuma ngeliatin gitu. Dan katanya itu
memang menunggunya di situ. Jadi mungkin cuma saya menebak aja, mungkin kalau nggak salah ya genderuwo sama kuntilanak, kalau nggak wewe gombelnya itu. Tapi ya namanya anak kecil teman-teman ya, pasti takut kelihatan kayak gitu kan gitu. Soalnya apa? Soalnya kan kalau anak kecil itu yang nggak mampu, ibaratnya nggak mampu lihat kayak gitu kan bisa sakit. Kalau di sini sih gitu teman-teman. Tapi nggak tahu kalau di daerah kalian gimana, saya juga nggak tahu. Kalau di sini rata-rata begitu ya. Kalau sudah dilihatin pasti nanti jatuh sakit, demam, panas dingin gitu. Ya, buat ceritanya untuk saat ini cukup sekian ya teman-teman. Mungkin nanti saya akan saya buatkan cerita-cerita selanjutnya di lain video. Jika kalian suka dengan video saya ataupun cerita saya, silahkan kalian subscribe dan hidupkan notifikasinya, share ke teman-teman kalian ataupun ke keluarga kalian. Jika kalian tidak suka, silahkan skip video saya, tidak masalah. Saya bercerita dengan apa adanya, dan jika kalian menyukai ya ikuti terus ya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.